Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Salam satu hobi, dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezekinya. Oke, ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang mendapatkan nomor saya itu dari video yang saya upload di YouTube, yang tanya gini, sejak kapan Bang mulai jualan ayam itu ya? Ini langsung saya jawab. Saya itu sebenarnya tidak ada sedikit pikiran pun untuk jualan ayam itu ya, saya jawab itu. Tapi karena banyaknya itu ya, banyaknya yang minta anakan dari pacak saya ini ya, pacak saya karena mungkin tahu pajaknya atau apa itu ya, itu lagi tidur, itu tidurnya seperti itu Sambo ini ya, Sambo tidurnya seperti itu, kepala di bawah. Oh, ini sudah bangun ya, ini. Nah, banyak yang menginginkan pacekan dari anakan dari pacekan ini ya. Sehingga apa? Saya ternakkan akhirnya ya. Saya ternakkan. Tuh, saya ternakkan, saya ambil 5 sampel indukan-indukan yang menurut saya bagus itu. Ya, tak uji coba dulu. Tak uji coba, saya ambil sampel itu, saya tetaskan satu indukan itu dua kali, kemudian saya besarkan, saya coba anakannya seperti apa. Ternyata anakannya kurang bagus. Sehingga apa? Saya ganti lagi ya, saya ganti lagi karena kurang ya, karena kurang bagus, sehingga saya ganti lagi dengan indukan yang sekarang ada di tempat teman saya yang ada di Brebes itu ya, indukan utama dulu. Nah, tak coba dengan indukan itu, walaupun posturnya indukannya kecil, tapi anak-anakannya itu bagus ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena anakan-anakannya itu ada beberapa ekor yang ketika dibawa ke kontes itu juara itu ya, sehingga saya mencoba untuk tak kembangkan. Nah, dari situ saya mulai berani menjual ya, berani menjual anakan-anakannya itu. Tapi kan tidak kemudian saya share jualan, itu tidak ada yang minta anakannya, ada enggak? Ada. Kemudian datang ya, datang ke sini atau mau lihat videonya itu, kemudian saya kasihkan videonya, lihat di sini bisa itu. Nah, dia minat, akhirnya dibelilah itu. Nah, dari itu kemudian saya mulai tak jual itu. Dan saya pun merasakan takut juga. Takutnya apa? Nanti di si pembeli itu ayamnya kurang bagus. Itu juga saya takutnya seperti itu. Tapi alhamdulillah kata si pembeli itu ayamnya ya lumayan-lumayan lah itu. Bukan kemudian saya memuji kalau ayam saya bagus, tidak. Tapi kata si pembeli itu ayamnya ya bagus itu. Bilangnya seperti itu. Ya. Kenapa saya takut untuk menjual ayam? Yaitu karena saya pernah dibohongi. Dulu saya pinginnya ayam jenis ini, yang dikirim jenis lain kan gitu, tidak sesuai. Dan saya pernah ketipu itu, pernah ketipu dari salah satu farm lah ya, dari beberapa farm malah, karena saya beli 5 ekor itu ya. Itu yang ketipu itu 5 ekor itu saya. Ya, saya beli beberapa ekor dari farm-farm yang mungkin ya lumayan besar lah menurut saya. Tapi itu dari beberapa farm itu saya ketipu itu 5 ekor. Nah, dari situ kemudian saya lebih berhati-hati lagi. Karena takutnya itu nanti saya jual anakannya, anakannya kurang bagus, komplain itu. Karena latar keberangkatan saya kan saya penghobi ya. Jadi penghobi itu pesan ayam yang sesuai seperti yang diinginkan, sesuai videonya seperti yang waktu masih di si peternak itu, yang dikirim itu beda, itu sakit. Makanya apa? Saya nggak mau seperti itu. Ya. Saya nggak mau bohong seperti itu, nanti kebohongan itu pasti akan runtuh. Sehingga apa? Saya cenderung lebih berhati-hati lagi itu. Hingga ini ya, tadi saya lanjutkan, hingga ini saya pacakan dengan indukan utama saya yang sekarang di Brebes itu. Kemudian saya kembangkan anak-anakannya itu banyak yang ya ada lah, nggak banyak sih nggak, tapi beberapa itu yang di kontes itu juara itu, sehingga saya kembangkan. Kemudian saya ganti lagi ya, saya dapat lagi ada 2 indukan ya, indukan yang putih ini sama indukan yang hitam itu. Nah, saya kawinkan, saya ambil sampelnya lagi, ini jadi enggak nanti besarnya anakannya? Ternyata anakannya jadi. Sehingga apa? Saya mulai untuk
kalau ada yang tanya anakannya, saya mulai untuk tak dilepas, seperti itu. Ya, sebenarnya saya tidak ada pikiran untuk jualan ayam, bahkan saya nggak ada pikiran untuk ayam saya itu nanti laku nggak, itu nggak ada. Saya nggak, pelan sebenarnya saya itu ya karena saya penghobi, jadi ya hanya untuk mainan sendiri aja. Itu sebenarnya awalnya itu. Tapi karena ada yang minat dengan anakan-anakan pacak utama, itu pacak saya, sehingga apa, saya kembangkan itu. Nah, jenis-jenis yang lain, yang pama, yang mangon, yang black bull itu saya hilangkan semuanya jenisnya, sehingga saya fokus di pakoi. Itu saya fokusnya di pakoi, dan saya kembangkan anak-anakannya dari pacak saya itu. Nah, dan ketika ada yang minat dengan anakannya, itu pasti saya suruh untuk milih ya. Misal ada 5 ekor ya, itu ada yang sudah saya minta anakannya, saya videokan, pilih yang mana, atau dia datang langsung ke sini terus pilih yang ini, kemudian oh ya udah ini pilihan. Kemudian ada yang datang lagi pingin beli, ya saya bilang kalau ini sudah dipilih orang, walaupun dia berani lebih mahal, tapi ya udah karena ini sudah dipilih orang, jadi jangan diambil yang ini saja. Tuh. Ya. Saya seperti itu. Nah, nanti saya videokan update setiap minggunya, ayamnya sudah seperti ini, ayamnya sudah seperti ini. Jadi tahu ayam pilihannya itu tidak saya rubah, kan seperti itu ya. Karena saya ngalamin seperti itu dan saya penghobi, saya juga merasakan sakit yang seperti itu, sehingga saya tidak mau hal-hal itu terjadi pada diri saya itu. Nah, dari situ saya belajar. Belajar sih, oh gimana sih beternak yang baik, beternak yang bagus itu. Biar nanti apa? Nantinya itu teman-teman kita itu jadinya tulus-tulus ya, atau orang yang beli itu kalau kok hasilnya bagus pasti dia akan datang lagi. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi apa? Saya ternakan, saya kembangkan anakan-anakannya. Kalau ada yang minat, misal ada yang minat itu saya videokan. Saya suruh pilih di situ. Dan yang saya rawat-rawat ini ya, misal ini yang tak kasih nama Sengkuni itu adalah sisa dari orang yang udah beli. Jadi ini sisa satu, kemudian saya pelihara. Kemudian ini kemarin masih ada sisa 3 ekor ya, tapi saya pelihara 2, satunya ini, karena itu dari sisa si pembeli saya pelihara. Kemudian si garong itu karena dulu kurus nggak dipilih, sehingga saya pelihara itu ya, saya pelihara itu. Yang lain-lainnya juga itu ada anak-anakannya, itu adalah sisa dari si pembeli itu. Dan saya itu dari awal itu nggak mau jualan ayam, bukan prinsip saya itu jualan ayam, itu tidak, tapi karena ada yang mungkin sudah tahu pacak saya itu, ada yang tertarik dari bulunya atau dari tulangannya atau dari lain sebagainya, sehingga minat menginginkan anakannya, ya saya kembangkan. Dan anakannya itu saya ambil sampelnya ya, ambil sampelnya, toh itu sudah tak coba dengan 5 indukan yang pas pertama itu, anaknya menurut saya nggak jadi, sehingga apa, saya tidak jual anakannya itu, anakannya tidak jual. Kemudian saya ganti lagi dengan indukan yang sekarang di Brebes ya, yang sudah tadi saya sebutkan lah ya, yang sekarang di Brebes itu anakannya alhamdulillah jadi. Nah, anakannya jadi, kemudian saya mencoba untuk kalau ada yang minat ya kasih ini loh anakannya seperti ini dari indukan ini gitu. Bahkan untuk sekarang kan karena indukannya cuma 2 ya, cuma itu yang putih sama yang hitam, dan yang hitam pun nanti akan terbang ini ya. Jadi indukan saya itu hanya ada yang putih ini ya. Jadi ketika ada pembeli ya, untuk yang kemarin-kemarin ada yang pembeli pingin anakannya yang mana, misal oh saya pingin anakannya yang putih, yang long drum itu, yang mau drum band, yaitu ini anakannya itu. So saya mau yang hitam, oh ya ini, kan gitu anakannya. Saya terbuka seperti itu, transparan aja ya, transparan aja, karena saya penghobi, saya pernah disakiti, jadi saya merasakan hal yang sama itu, sehingga saya ya lebih berhati-hati lagi. Karena mau jual ayam juga dari dulu itu saya takut untuk jual ayam, karena saya nanti jangan-jangan seperti ini, nanti jangan-jangan di tempat sana kurang bagus, kan seperti itu ya. Sehingga apa, ketika ada yang mau beli itu jenisnya apa, jadinya ya ini karena saya jualnya ayam jenis pakoi ya, saya bilang pakoi. Pacaknya apa, pacaknya pakoi, indukannya pakoi. Kalau ini ya